Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Nurani, jumpa lagi dengan channel kita tercinta Sudut Nurani, jernih, seimbang, dan manusiawi. Untuk episode kali ini kita akan membedah masalah ini masih bulan Maulid. Tidak ada salahnya kita mengambil tema menauladani Nabi besar kita Muhammad SAW. Nanti kita masih tetap bersama Cak Saiful, okay. Dan malam ini kita ada narasumber Ahmad Mujibur Rahman Leham yang nanti akan membicarakan pengalaman-pengalaman spiritualnya, bagaimana menauladani Nabi Muhammad SAW. Mungkin langsung saja Cak Saiful bisa mendetailkan tema malam ini itu tentang menauladani Rasulullah yang bagaimana itu. Oke. Monggo Cak Saiful. Oke, terima kasih Cak Farid. Apa kabar sahabat Nurani? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang kita kenal dengan Leham. Beliau ini sahabat sekaligus teman seperjalanan kita semua yang hadir di forum ini, yang nanti akan coba kita gali pengalaman-pengalaman dari Leham, baik pengalaman yang khusus tadi yang disebut Cak Farid sebagai pengalaman spiritual, maupun pengalaman ketika kita kenal Leham ini sosok yang jajah dasa milangkori, sosok yang tidak pernah diam di satu tempat tapi terus berkeliling untuk menemani teman-teman dalam melakukan gerakan-gerakan kebaikan. Nah, dalam konteks itu pasti ada banyak sekali inspirasi dari Leham khususnya terkait bagaimana kita mampu meneladani Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun juga tidak perlu kita bayangkan yang besar-besar, yang melangit, tapi yang sederhana saja, yang ya secara apa adanya, tetapi keteladanan itu mampu memberikan nilai manfaat dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita sapa dulu sahabat Nurani, Leham, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat, Lek. Alhamdulillah. Oke. Gini, Lek. Kita di pintu masuk pertama gini aja. Menurut Leham ini poin apa yang perlu dan mesti kita teladani dan mesti kita ambil dari Rasulullah terkait dengan momentum peringatan Maulid Nabi ini? Poin utamanya apa kira-kira menurut Leham? Ya, saya kira gini Pak Saiful dan juga Mas Farid. Kalau bicara soal Maulid Nabi, saya kira sudah banyak hikmah yang bisa dilihat, disimak dan sebagainya. Tetapi kita butuh sesuatu yang otentik. Nah, ini yang otentik ini. Sesuatu yang otentik yang memang betul-betul dibutuhkan oleh zaman ke zamannya, termasuk generasi saat ini, apalagi keadaan zaman yang sudah semakin mungkin tidak terlalu mengajarkan betul-betul rohani, agama dan sebagainya. Artinya dunia yang lebih menguasai zaman ke zaman, materialisme dan sebagainya. Maka dengan adanya Maulid Nabi yang berlangsung tahun ke tahun, minimal kita akan senang ketika itu masih berlangsung, ada peringatan. Dalam artian secara sederhana, masih ada yang ingat tentang kelahiran Nabi. Jadi paling tidak juga ingat tentang Nabi. Meskipun apakah nanti akan berlangsung sebuah keteladanan, berlangsung sebuah percontohan-percontohan atau mengikuti perilaku-perilakunya, itu soal kemudian. Tapi yang penting adalah yang pertama, yang paling ringan, masih ada ingatan tentang Kanjeng Nabi. Jadi di satu sisi kita juga perlu bersyukur Ya. Dengan adanya momentum Maulid ini kita masih ada sambung tali rasa. Ada sambung tali. Sehingga begitu tiba bulan Maulid kita bersama-sama betul. secara komunal
biar memperingati tidak kelahiran beliau. sekedar memperingati rutinitas itu ya, Iya. tapi ada esensi dan muatan yang benar-benar tidak rutinitas tapi benar-benar mengikuti Kanjeng Nabi ajarannya gitu. Nah, tadi itu loh, Lek, yang esensi yang otentik tadi itu loh. Nah, Contoh konkretnya itu apa, Lek, kira-kira? Jadi gini, kita membayangkan yang namanya generasi itu kan biasanya harus ketemunya sama menyimak. Misalnya menyimak tentang Nabi. Ilmu dapatnya tentang dari menyimak, dari guru ngaji di sekolahan, dari bapak, dari semua. Berarti dia menyimak. Kemudian ada juga yang berasal dari membaca kisah. Sirah Nabawiyah dibaca. Ada juga yang tidak berasal dari dua-duanya. Dia tidak pernah menyimak, dia tidak pernah membaca, tapi dia melakukan biasanya banyak orang sekarang kelompok sholawat atau pribadi pokoknya sholawatan tanpa tahu sama sekali tentang apa sih dibalik sholawatan itu, apa sih mau kemana sih sholawatan ini, belum tahu, pokoknya sholawatan. Itu bisa, Lek, ya? Dia membangun cinta tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. itu mungkin frekuensinya akan nyampe gitu ya ke Rasulullah. Ya itu tadi, generasi itu terbagi menjadi orang mendapatkan informasi tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad itu bisa dari 3 hal tadi. Kalau dia berasal dari menyimak, berarti dia akan mendengarkan dari siapapun. Dia mendengarkan. Kemudian mungkin dia tidak menyimak, tapi dia membaca buku, entah tulisannya siapa, karangan siapa. Ada yang tidak menyimak, tidak pernah membaca. Tapi dia pokoknya kemana-mana ikut selawatan. Tapi disuruh menjabarkan apa, dia tidak tahu. Tapi kan tidak masalah, karena itu satu konteks. Sebelum meloncat ke konteks, apakah itu kemudian menjadi masuk ke dalam dirinya untuk kemudian dia rubah menjadi perilaku dia atau tidak, itu persoalan lain. Nanti akan ada banyak sebab akibatnya. Ya. Jadi dalam kaitan keteladanan tadi itu, keteladanan sendiri berarti bukan sesuatu yang bisa langsung dijujuk gitu ya. Iya. Itu proses. Itu tahap berikutnya. Itu proses. Nah, kira-kira tahap yang paling utama apa, Lek? Atau katakanlah keteladanan itu kan kalau kita ibaratkan sebuah pohon, itu kan buah gitu ya. Iya. Kemudian akarnya apa ini kira-kira untuk bisa menghasilkan buah, kita mau meneladani Kanjeng Nabi itu? Saya kira kita semua perlu berangkat dari bahwa satu-satunya Nabi yang diberikan hak oleh Allah untuk bisa ikut menyelamatkan umat manusia yang bernama syafaat kan cuma Rasulullah Muhammad. Apalagi Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini jikalau bukan karena ingin menciptakan Nabi Muhammad. Artinya ada hak yang sangat khusus. Nah, sebetulnya itu sudah bisa menjadi modal bahwa Rasulullah adalah Al-Quran yang bicara. Kalau kita membaca Al-Quran, di situ kita akan ketemu segala macam bentuk perilaku Rasulullah. Asalkan kita melakukan kebaikan, di situ kita akan ketemu dengan perilaku Rasulullah. Asalkan kita ketemu jujur dalam hal apapun, di situ kita ketemu Rasulullah. Asalkan kita mau santun, nah santun ini kan sudah hilang saat ini di generasi saat ini. Coba kita lihat, kita amati di lingkungan anak-anak. Santun itu yang paling banyak yang hilang. Santun kepada orang tua, santun kepada guru, santun kepada teman. Bahasa-bahasa yang diciptakan pun bukan bentuk-bentuk kesantunan lagi. Padahal itu ajaran Rasulullah kecil yang dilupakan ya, soal kesantunan ya. Iya. Istilahnya kalau kita meneladani itu kan ada santun, ada jujur, ada amanah, macam-macam toh. Nah, asalkan kita saat ini yang otentik yang kita butuhkan di generasi saat ini, yang kita butuhkan adalah pelajaran santun. Tapi kan sopan santun. Memilih bahasa, menjawab sesuatu dengan santun. Ini yang hilang. Asalkan itu pun kita ajarkan kepada anak-anak, di situ kita sudah sama dengan mencontoh Kanjeng Nabi. Kita sudah sama dengan meneladani Rasulullah, tetap akan ketemu dengan Rasulullah. Cuman kadang-kadang anak-anak belajar tapi bapak tidak mengajari. Bapak mengajari, lingkungan tidak mengajari, lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan itu, makanya saya katakan yang paling otentik saat ini yang saya kira bisa ditauladani dan diberikan kepada anak-anak terus-menerus dengan segala macam pelajaran santun.
Jadi sikap dan rasa santun ya. Iya, Dimulai dari itu mungkin. Iya. dimulai dari santun. Dan saya pikir itu kelihatannya sederhana, tapi juga tidak mudah menciptakan kata-kata yang santun, berbicara yang santun, menulis yang santun, bermedsos yang santun, Betul. gitu lah ya. Iya. Kalau memang itu menjadi apa ya, akar dari setiap perilaku kita, maka nanti buahnya juga pasti akan nyumrambah. Iya. Karena tadi yang menarik itu gini Le, setiap kebaikan yang kita kerjakan sesederhana apapun dan itu ada di dalam Al-Qur'an, maka kita akan kepergok dan bertemu dengan Rasulullah. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Kira-kira begitu. Betul. Makanya supaya peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi seremonial, Iya. malam ada acara sholawatan, paginya sudah hilang lagi. Lupa. Muhammad itu sudah hilang lagi, jiwa Muhammad hilang lagi, manusia Muhammad hilang lagi. Padahal yang namanya Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi, dia sudah menjadi suri tauladan. Dia sudah jujur, dia sudah kerja keras, ulet angon wedhus. Dia dipercaya untuk mengelola keuangan juragan besar sejak sebelum diangkat menjadi nabi. Maka kadang-kadang kita yang dilupakan adalah belajar tentang manusia Muhammad, bukan hanya Muhammad setelah menjadi nabi. Niki kena Le, cek gak apa ya? Kecepatannya enggak terlalu tinggi speednya. Jadi ada manusia Muhammad, ada Muhammad yang diangkat derajatnya sedemikian rupa menjadi manusia mulia karena dijadikan nabi. Nah, ini dua hal yang kalau kita rentangkan dalam satu periode sejarah hidup beliau itu kan sejak atau sebelum umur 40 tahun. Ya. Kanjeng Nabi ini sudah sangat sengaja dan sadar diri untuk memproses diri beliau secara manusiawi menjadi manusia yang tadi itu ya, yang santun, yang sidik gitu ya. Terus kemudian iya, akhirnya kan kebanyakan dari kita itu melihat sosok Rasulullah itu sosok yang sudah jadi nabi. Padahal ada proses sekian tahun atau sebelum 40 tahun beliau diangkat jadi nabi, Rasulullah itu juga memproses diri sebagai manusia. Jadi artinya di situ ada proses yang manusiawi. Iya. Untuk mengolah diri menjadi manusia yang berkualitas. Makanya ada semacam pepatah, kenalilah dirimu, maka kamu akan kenal dengan Tuhan. Kalau kenal dengan Tuhan berarti kenal dengan Rasulullah. Maka yang paling utama poinnya di situ kan kenalilah selalu dirimu. Oh itu ya, man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Nah, untuk menuju ke situ saya kira yang otentik dan dibutuhkan oleh metode pembelajaran saat ini supaya betul-betul tercipta sebuah harmonisasi ketauladan Rasulullah, entah 1-2 hal atau 3 hal atau semuanya. Kita harus sering-sering ngajak generasi adalah dengan metode bertanya. Bukan hanya anak-anak tapi juga kita, juga para pelaku-pelaku sholawat, pelantun-pelantun sholawat, mungkin gus-gus, mungkin ustadz-ustadz, mungkin kiai-kiai. Artinya bertanya itu sederhana saja. Kita ini punya bekal apa? Ya Rasulullah, saya ini punya modal apa kok saya berani mengatakan saya menjadi pengikutmu? Saya punya bekal apa kok saya berani-beraninya mengatakan mencintaimu? Sementara saya melihat anak-anak yang begitu rusak, saya diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya melihat teman-teman yang sangat sulit untuk diajak mengenalmu saja, saya juga tidak berdaya. Nah, kita punya bekal apa untuk layak mengatakan bahwa saya mencintaimu Rasulullah, saya pengikutmu. Nah, metode pertanyaan itulah yang harus kita pakai supaya nanti anak-anak bisa menjawab sendiri. Kita semua bisa menemukan jawabannya sendiri. Tidak hanya pandai menjawab, tapi juga merasakan bagaimana bertanya. Dan mereka kita hadapkan pada tantangan untuk menemukan jawaban dari otentik hidup mereka sendiri. Betul. Jadi mereka tidak disodori statement, tidak disodori jawaban, tapi disodori pertanyaan. Karena metode pendidikan kita masih berjalan di tempat, dalam artian ketika ngomong soal Rasulullah aja yang banyak dibicarakan kisah-kisah. Tekstual berarti. Tekstual.
didongeng-dongeng, anak sudah malas menyimak itu, mendengar itu. Karena apalagi ditambah dengan itu tadi lingkungan pergaulan yang betul-betul sudah sangat justru lebih mengena kepada mereka. Lingkungan pergaulan yang mungkin yang katakanlah salah gitu ya. Oke, Lek. Dari metodologi bertanya tadi itu kan akhirnya kita bisa memproduksi sekian banyak pertanyaan. Nah, ini salah satu 4 sifat dasar yang dimiliki Kanjeng Nabi itu kan, yang pertama kan sidik, kemudian tabligh, amanah, fatonah. Nah, bagaimana cara kita untuk memproduk pertanyaan tadi supaya kita memiliki sifat sidik tadi itu, sehingga sidik ini akan menghasilkan sifat dan perilaku berikutnya yang ya mudah-mudahan sesuai dengan contoh dan perilaku Nabi. Yaitu kita lihat jenjangnya. Kalau untuk anak-anak sekolah, anak-anak pelajar, kita ajak mereka belajar untuk membuat pertanyaan. Katakanlah pertanyaan sederhana. Apakah yang dimaksud dengan sifat sidik itu? Dia akan menulis pertanyaan dari sekian 30 pasti beda cara bertanya. Tapi kemudian kita bukan kita membenarkan atau menyalahkan, kita cuma akan menggiring bagaimana cara bertanya yang benar. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, berarti yang salah ini yang bertanya, apa yang membaca pertanyaan dan semacam itu. Nah, dengan dia berusaha untuk memperbaiki apa yang ditulis, apa yang ditanyakan, itu kan dia sudah proses menuju kesidikan. Terpercaya. Oke, jadi ternyata tidak sesederhana itu ya proses meneladani Kanjeng Nabi itu. Kita perlu proses berpikir, proses berbuat, proses memutuskan sesuatu itu secara manusiawi. Nah, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan itu apa boleh juga disebut sebagai proses yang manusiawi, Le, untuk mampu meneladani Nabi Muhammad. Sekarang ini saya rasakan anak harus belajar lebih banyak bertanya, membuat pertanyaan, bukan dikasih jawaban, apalagi dikasih arahan. Dikasih arahan. Kalau metode itu diterapkan, anak-anak kemudian akan belajar untuk bertanggung jawab pada apa yang ditanyakan. Supaya tidak menyesatkan, supaya tidak menyulitkan, supaya juga gampang dibaca. Ya kan, itu kan sudah proses menuju dia menjadi baik. Iya. Di samping itu memang statement Allah di Quran itu kan juga banyak yang bersifat pertanyaan. Apakah engkau tidak melihat bagaimana onta diciptakan dan seterusnya itu ya. Itu kan rangsangan, tantangan sekaligus untuk ya memantik cara kita berpikir. Jadi keteladanan tadi itu artinya kan bukan produk atau sesuatu yang tiba-tiba langsung bisa kita kerjakan, melalui proses panjang juga harus melalui proses tadi itu ya. Makanya tadi saya bilang ya Rasulullah itu katanya Al-Quran berjalan, berarti semua sifat ada, tapi tidak mungkin kita kemudian mencukupi untuk melakukan semuanya juga. Terus gak nutut lah kawan. Maka sing harus kita cari adalah tadi itu yang otentik, yang sedang berkembang saat ini, yang hilang apa. Katakanlah pada keadaan, pada lingkungan, pada generasi, pada anak-anak kecil. Termasuk kemampuan bertanya tadi. Kemampuan bertanya sama tadi itu santun. Meskipun juga ada tadi itu jujur dan sebagainya, tapi saya kira yang otentik yang harus terus diberikan kepada anak saat ini adalah tadi itu proses menuju santun pada guru, orang tua, dasar itu. Kalau dia belajar santun, otomatis dia akan belajar bertanya juga dengan baik, menulis pertanyaan dengan baik, bertanggung jawab di situ. Yang jadi pertanyaan saya gini, Le, kenapa kesantunan itu kok sekarang pudar, semakin luntur dan jarang menjadi sebuah kesadaran yang mewarnai setiap perilaku kita? Ya, kalau saya berpikir itu tidak mutlak kesalahan anak-anak atau kesalahan generasi. Jadi ya kesalahan yang kasih menu, yang kasih hidangan, entah itu tayangan TV, tayangan medsos, tayangan apa, itu juga ikut mempengaruhi proses kejiwaan. Maka mereka juga ikut salah. Maka memang harus ada laboratorium khusus yang tidak boleh patah arang untuk terus-menerus menggodok minimal dari 10 anak ada 1 anak yang jadi kan
sudah bagus. Ya. Jadi tidak hanya tahu sejarah Nabi tapi juga tentang perilaku dan sifat-sifatnya. Iya, iya. Ya dalam konteks ini tetap sirah nabawi, sejarah hidup Nabi itu tetap perlu kita kenalkan, tetapi secara esensial dalam pengamalan hidup sehari-hari itu kita juga perlu langsung mengambil satu poin sifat. Satu poin aja udah luar biasa ya. Iya. Dari mempraktekkan satu poin tentang sifat Nabi itu loh. Santun misalnya tadi itu sudah itu efeknya, dampaknya sudah luar biasa ya. Dan begitu pula sebaliknya, begitu satu efek atau satu poin tadi nggak diperhatikan, maka efek kerusakan kehancurannya juga dahsyatnya luar biasa. Akan terimbas ya. Iya. Akan terimbas. Makanya tidak hanya PR anak-anak, tapi sebetulnya itu juga PR bagi kita guru-guru, terutama di sekolah atau bapak ibu guru di rumah, saudara-saudara ya tadi. Kita tidak perlu terpaku kepada keilmuan yang berkembang tentang Nabi, tentang apa, tentang hadis, riwayat dan sebagainya. Perilaku sih itu kan namanya manusia gitu. Kalau hubungannya dengan laku dan perilaku, berarti dia sedang belajar manusiawinya, belajar manusianya. Baik, mungkin dari Lekham ada untuk menutup, ada pesan singkat kepada masyarakat ataupun generasi muda khususnya tentang meneladani Rasulullah dengan tepat dan benar. Mungkin ada satu poin penting. Atau meneladani secara manusiawi tadi. Iya. Ya, boleh. Dari sudut pandang saya tadi itu, kita dikasih akal oleh Tuhan, mari kita pakai itu untuk melihat ke kanan, ke kiri, ke depan dan belakang, sehingga kita bisa ambil satu titik sudut yang itu kita bisa pakai untuk melangkah maju ke depan yang menuju baik. Karena kalau kita tidak menemukan sesuatu yang tepat, berangkatnya tidak tepat, maka kita juga menjadi mundur, bahkan menuju kehancuran. Maka tadi itu, asalkan dari katakanlah misalnya 15 atau 30 yang ditemui tentang sifat tauladan Rasulullah, ambil satu yang itu otentik dengan diri pribadi, diri lingkungan, kemudian pakai itu kemudian belajar untuk menjadi yang lebih baik. Semacam itu. Baik, terima kasih Lekham atas kedatangan di obrolan malam ini. Semoga bermanfaat. Dan Caipul mungkin ada kalimat terakhir tentang ya, ada sangat banyak poin yang tadi sudah disampaikan Lekham. Jadi sahabat Sudut Nurani, satu statement tadi yang agaknya perlu kita renungkan dan kita jadikan bekal untuk sebagai upaya kita meneladani Nabi adalah apapun kebaikan, apapun sifat baik yang kita kerjakan, apapun upaya-upaya kebaikan, keindahan, kebijaksanaan yang kita kerjakan, maka di saat itu pula kita akan berpapasan, berjumpa, kepergok dengan junjungan kita, Rasul kinasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu lah ya. Inti dari pembicaraan kita, walaupun tetap sahabat Nurani akan memiliki penafsiran, akan memiliki pemahaman yang lebih luas dari kita persilahkan, dan mudah-mudahan dialog ini menjadi dialog yang bermanfaat untuk kita semua. Saya pikir itu, Cak Farid. Iya. Terima kasih sahabat Nurani, demikian tadi obrolan kita tentang meneladani Rasulullah. Tidak akan habis kalau kita kupas tentang Rasulullah, tapi dari narasumber tadi dan dari Caipul banyak poin yang kita ambil. Semoga sahabat Nurani bisa menauladani satu sifat Nabi itu sudah luar biasa, dan semoga sahabat Nurani bisa untuk bercermin terhadap apa yang kita bicarakan tadi. Semoga kita bersama-sama mendapat syafaat dari beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Lekham dan Caipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.